Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Baresri di channel GBI Kemadau Jakarta. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan seminar tentang Yudaisme yang dalam hal ini kita juga membahas mengenai Rasul Paulus yang seringkali orang mengatakan yang merusak iman Kristen itu adalah Rasul Paulus. Nah, lalu kemudian Paulus sudah pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi mereka lupa bahwa Paulus ini adalah orang Yahudi dan secara spesifik dari suku Benyamin, dan dia golongan Sanhedrin, adalah penentu yang mengambil keputusan di bidang hukum yang berlaku di Israel. Nah, sebetulnya Paulus ini kita harus buktikan apakah dia ini merusak iman Kristen atau justru banyak membuat terobosan dalam iman Kristen. Lalu kemudian apakah Paulus diterima oleh para rasul yang lainnya, ajarannya diakui atau tidak. Nah, perlu kita pahami dengan sesama. Ikuti video ini sampai selesai dalam seminar ini yang dipimpin oleh Dr. Bambang Norsena. Mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Pada tahun 2023, kalau tidak salah di bulan September atau lebih mungkin November atau Oktober, saya datang ke sini sebagai tamu waktu itu. Nah, sekarang saya datang sebagai orang dalam. Saya ini, kehidupan saya ini unik, saudara-saudara ya. Karena tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, itu tidak ada sama sekali. Saya lahir dari dunia sekuler dan insya Allah akan tetap sekuler. Kenapa? Saya hampir lebih dari 30 tahun saya menjadi dosen di Fakultas Hukum. Saya baru menjalani profesi sebagai dosen teologi itu baru tahun 2017. Waktu itu di STII, itu karena saya terakhir menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi Kristen yang akhirnya ditutup karena nama Kristennya hilang, menjadi sekolah yang sama sekali tidak bernafaskan Kristen, dan rupanya ini hampir bubar. Ya, sekarang banyak sekali lembaga-lembaga Kristen yang mengalami kejatuhan. Kemudian saya membayangkan kehidupan saya itu mungkin seperti Abraham. Kenapa? Sama-sama suka eksodus, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan boleh. Saya sekarang lebih banyak menetap di Australia. Jadi kalau saya nanti mengajar, ya itu berarti lebih banyak lewat online. Tetapi saya akan tentu akan sering ke Medan. Nah, Abraham itu separuh hidupnya menjadi bapa bagi orang yang tidak bersunat. Sebelum dia disunat itu Abraham menjadi bapak bangsa-bangsa. Ini kalau kita membaca akar biblikalnya ya. Setelah dia disunat, dia menjadi bapak orang beriman yang menjadi prototipe dari Israel. Ini penting sekali. Karena itu Abraham itu tidak pernah dalam studi kitab suci, baik dari akar Yudaisme maupun dari kekristenan mula-mula, itu tidak pernah berdiri sendiri kehidupannya. Dia selalu seolah-olah mewakili non-Yahudi dan mewakili Yahudi. Ini jarang sekali distudikan dalam kekristenan kontemporer. Padahal sebenarnya kalau kita bicara perdebatan Paulus dengan rekan-rekan Yahudinya itu sebetulnya asalnya dari sini.
Kenapa kita menjadi awam terhadap studi-studi yang menggali akar seperti ini, sampai nanti akhirnya Paulus jadi korban salah paham, dituduh pencipta agama Kristen, sampai muncul mazhab Tübingen pada abad 19 yang mempertentangkan antara Pauline Christianity, kekristenan made in Paulus yang dianggapnya semakin jauh dari ajaran Yesus, dipertentangkan dengan yang mereka sebut Petrinian Christianity, kekristenan Petrus. Nah, penulis kisah para rasul itu mendamaikan antara keduanya, yang disebut Johannine Christianity, termasuk Lukas masuk di dalamnya. Kenapa sampai muncul pandangan seperti ini? Karena gereja tercabut dari akar Yahudinya. Gereja tercabut dari akar sejarahnya mula-mula. Saya pernah menjawab pertanyaan ketika saya membawa grup ziarah ke Israel. Di sepanjang jalan antara Taba itu satu perbatasan Israel dengan Mesir sampai ke Laut Mati. Itu di sana ditempelkan beberapa spanduk-spanduk kecil begitu, ditempel sepanjang jalan itu. Kira-kira bunyinya itu dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Arab. 7470. Jadi www.7470.com. Lalu tertulis dalam terjemahan Indonesia itu kira-kira menuju keperdamaian sejati. Lalu di situ ada Sheva Misfot Bene Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Disebutkan satu-satu unsurnya. 1. Abudah zarah, larangan menyembah berhala. 2. Kelilat Hashem, harus hormat kepada Tuhan, respek terhadap religi, tidak menyangkal Tuhan. 3. Gilui arayot, menjauhi percabulan. 4. Sefikut damim, pertumpahan darah. 5. Gesel, tindakan kekerasan, perampokan, pencurian. 6. Efer min hakai, memakan binatang yang mati dicekik. 7. Dinin, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Bagi bangsa-bangsa lain non Yahudi maksudnya yang mengikuti hukum ini, maka dia termasuk orang-orang bangsa-bangsa yang saleh dan memiliki harapan kehidupan yang akan datang, olam haba. Itu ditempel di mana-mana. Lalu peserta saya kan kebanyakan pendeta. Pak, itu apa itu? Itu kampanye hukum Nuh. Hukum Nuh itu apa? Kita awam sekali. Itu hukum Yahudi yang pernah diresmikan di Kongres zamannya Presiden Ronald Reagan di Amerika sebagai etika global yang mengikat semua bangsa, semua umat manusia di dunia. Dasarnya hukum Nuh. Kita asing terhadap itu. Lalu ada teman saya, orang Kristen, gereja Maronit, gereja Katolik Lebanon. Dia protes, ini ajaran nggak bener ini katanya. Kenapa? Ini ajaran ini Yahudi yang dipaksakan kepada kita orang Kristen. Kita tidak bisa terima ini. Nah, karena pendapat saya dengan pendapat dia ini kan berseberangan. Terus saya bisikin, nanti aja di hotel kita diskusi. Sekarang hak bicaranya ada pada saya. Kamu nggak boleh ngomong, saya bilang. Kalau kamu ngomong nanti ke depan lagi nggak saya ajak kamu. Karena apa? Orang Kristen suka berdebat di depan publik, itu saya nggak suka. Bisa diselesaikan semua. Kenapa? Perdebatan kita itu dipakai oleh pihak lain justru untuk membenturkan kita. Ketika sampai di hotel, saya sampaikan, mana hukum yang membuat kamu keberatan? Ini memang yang bikin orang Yahudi, tapi mana hukum yang membuat kamu keberatan?
Sebetulnya nggak ada Pak. Loh, kalau nggak ada kenapa kamu menolak? Karena nanti pada penegakannya itu pasti orang Yahudi yang menentukan juklaknya. Misalnya sekarang larangan penyembahan berhala, jangan-jangan Trinitas dianggap penyembahan berhala, bahaya kita. Nah, kamu lihat yang paling terakhir namanya apa? Dinin, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Jadi bagi bangsa lain punya hak untuk menyelenggarakan pengadilan sendiri. Tapi ini ajaran nggak pernah ada di dalam perjanjian baru katanya. Anda lupa ketika para rasul bersidang di Yerusalem, keputusannya Kisah Rasul 15 ayat 19. Kita jangan membuat dengan perbuatan kita ini bangsa-bangsa lain justru tidak bertobat kepada Allah. Kuncinya kata bangsa-bangsa lain, bukan Israel. Inilah unsur yang dalam hukum Yahudi disebut kililat Hasem, hormat kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Kedua, ayat 20, karena itu hendaknya kita memberikan, katakanlah, aturan kepada mereka agar mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Coba ini apa? Ini abodah zarah. Artinya apa? Larangan menyembah berhala. Dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Dan kemudian ayat 21, karena setiap sabat hukum Musa dibacakan di tiap-tiap kota. Itu apa artinya? Setiap orang yang melewati sinagog-sinagog kota, termasuk orang asing yang masuk di wilayah Israel, ditegaskan, kamu tunduk hukum yang mana? Kalau kamu orang asing, terbagi menjadi, ini semua ada dalam Alkitab. Kalau kamu orang asing, ada dua klasifikasi dalam Alkitab, kitab Keluaran, kitab Ulangan. Pertama, kalau dia orang asing di pintu gerbang, ini orang asing yang lalu lalang masuk ke eret Israel, disebut ger hasaar, orang asing yang tidak menetap. Kalau ada orang asing yang menetap di tanah Israel, namanya ger hager. Ger itu asing, hager yang asing. Orang asing yang benar-benar asing diterjemahkan orang asing yang menetap dalam Alkitab kita. Nah, kalau ada orang asing, mereka ini kalau dagang jujur, tidak menipu, kalau berkomunikasi baik, tidak merugikan orang lain, tidak mencuri, tidak merampok, tidak memperkosa, mereka ini disebut orang asing yang baik. Sekalipun dia tetap makan babi, tidak sunat, makan BPK, tidak apa-apa, memang itu bukan orang Yahudi. Ini kita kembali kepada hukumnya Alkitab loh, saudara-saudara, ya kan? Dan ada ketentuan, misalnya nanti Bapak Ibu sendiri lihat di kitab Ulangan pasal 14. Di sana disebutkan ketentuan, kamu tidak boleh makan bangkai, tapi kamu boleh memberikannya kepada orang asing atau menjualnya kepada orang asing. Orang yang bingung membaca kitab suci, ini kejam sekali Alkitab ini. Masa bangkai dapat dijual kepada orang lain? Yang disebut bangkai di sini bukan bangkai busuk. Ini bukan bangkai busuk itu ya tidak layak diberikan kepada orang lain, apalagi dijual, itu kan menipu. Ini disebut nevelah. Nevelah itu daging yang disembelih tidak atas nama Elohi Israel, sembahannya Israel, itu disebut bangkai, terjemahan dari kata nevelah. Tapi dagingnya itu daging segar. Misalnya kita punya kambing atau punya domba, nyebrang ke jalan ditabrak kereta, dagingnya masih segar, itu tidak boleh dimakan sama orang Yahudi berdasarkan ketentuan Ulangan pasal 14 tadi. Nggak boleh kamu makan karena itu nggak disembelih atas nama Tuhan. Tapi kamu boleh
menjualnya kepada orang asing? Kalau ikhlas kamu boleh memberikannya cuma-cuma. Kenapa boleh memberikan kepada orang asing? Kenapa tidak boleh dimakan Yahudi? Karena hukum yang berlaku bagi Yahudi beda dengan hukum yang berlaku bagi non-Yahudi. Ini aturan dalam kitab Taurat. Kalau itu berlaku bagi orang Yahudi nanti pada masa para rabi kemudian, itu disebut hukum Musa. Itu berlaku bagi Yahudi. Lalu mereka bagi-bagi lagi menjadi 613 hukum Musa. Soal kita tidak menghitung 617 itu tidak apa-apa. Itu kan urusan sistematikanya saja. Ya, disebut Taryak Mitzvot Mose, 613 hukum Musa. Tapi untuk yang non Yahudi berlaku apa yang disebut 7 hukum Nuh. Ketika gereja mula-mula, ini saya berikan dulu namanya deskripsi umum ya, karena kalau saya pakai PPT itu otak saya berhenti, tidak jalan saya. Itu saya tersiksa sekali setelah ini ngomong kalau gini kan ngalir gitu aja ya. Tapi PPT ini boleh Anda pelajari dan silakan dicermati, tidak apa-apa. Nanti saya kalau ada pentingnya penekanan sesuatu baru saya lihat teks, tapi introduction-nya tidak usah lihat teks. Ini kalau lihat teks nanti Anda ngantuk. Lebih baik begini ya. Kenapa ada 2 hukum ini? Ini berlaku sampai di masa perjanjian baru. Kenapa ini saya sampaikan berulang-ulang? Karena kita disalahpahami lewat ajaran ini. Paulus mencipta agama Kristen, jangan lagi orang luar kita dalam yang suka-suka polemik Islam Kristen itu. Kristen sendiri tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena kita produk perpecahan. Gereja kita ini kan produk perpecahan. Katolik nyalahkan Protestan, Protestan nyari salah-salahnya Katolik, debat soal Deuterokanonika kitab suci atau bukan. Kan itu yang kita perdebatkan sekarang. Padahal itu kalau kita masih beranjak terus dari itu, kita tidak akan bisa membawa Injil keluar. Karena itu persoalan ke dalam yang sekalipun berbeda tidak usah dijadikan tema perbedaan di luar. Nah itu saudara-saudara, maka saya katakan coba kita menggali akar Yudaismenya Paulus seperti apa. Apakah Paulus bukan Yahudi atau Yahudi? Nanti kita buktikan Paulus itu sangat Yahudi, hanya kita aja tidak ngerti Yahudi itu seperti apa, ya kan? Kemudian pada ini kan masa-masa Taurat kan, jadi kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu semua teratur. Kemudian setelah masa itu, masa nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ketubim, itu nggak ada aturan lain kecuali Taurat. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita tidak terpengaruh dengan cara pikir teologi orang di luar kita. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Quran diturunkan kepada sebaik-baik umat, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah ada 4 hukum kan gitu kan, padahal itu nggak ada seperti ini. Sejarahnya hanya ada Taurat. Kemudian para nabi ini apa ya hukumnya, ya hanya Taurat. Nabi-nabi itu kan hanya sejarah. Kemudian pada masa nabi-nabi ini, Israel kan pernah jatuh bangun menjadi negara atau rakyat yang diperbudak, ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Keluaran dari tanah Mesir, masuk zaman hakim-hakim. Setelah zaman hakim-hakim, zaman monarki, Saul, Daud, Salomo. Masa Salomo setelah itu kerajaan terpecah menjadi 2. Sebelah utara yang namanya kerajaan Israel diikuti oleh pengikut-pengikut Yerobeam itu 10 suku. Sukunya Yusuf dihitung 2. Sementara yang 2, Yehuda dan Benyamin,
itu bertahan di kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Kan begitu sejarahnya. Kedua-duanya itu berjalan masing-masing. Di luar Alkitab pun kita bisa merujuk tentang sejarah Israel. Kenapa ini sering saya sampaikan? Saya hanya ingin membuktikan bahwa Alkitab itu bukan hanya kitab suci yang diyakini benar. Kalau diyakini kan tergantung siapa yang yakin. Tapi kitab suci yang dibuktikan benar. Karena itu rujukan saya tidak hanya lihat ayat demi ayat, tidak. Cari paralelnya dengan sumber-sumber di luar Alkitab yang sejaman. Pernah adanya negara Israel atau mula-mula adalah rakyat Israel. Baca prasasti Mesir kuno yang dikeluarkan oleh Fir'aun Merenpetah I. Di situ ada kata Yasir il Pikat Ben Perafet dalam bahasa Mesir kuno, huruf hieroglif. Israel sudah binasa, keturunannya tidak ada lagi. Artinya apa? Israel sudah tidak ada di tanah Mesir, itu zamannya hakim-hakim. Karena itu terjadi tahun 1205 sebelum Masehi. Ketika kerajaan terpecah menjadi dua, saya ceritakan tadi, kerajaan utara ini kita pernah memiliki kalender pertanian yang ditemukan di zaman Salomo tahun 950 sebelum Masehi, namanya kalender Geser. Kemudian ketika pecah, itu kan masih zaman Salomo, kita punya namanya prasasti Moab, prasasti Raja Mesya yang diceritakan dalam kitab raja-raja itu, di mana perang zamannya Yoram, Moab ini kalah, lalu mengorbankan anaknya yang sulung kepada dewa mereka. Lalu Israel lari karena jijik dengan korban manusia. Tapi diklaim oleh Moab, Israel telah dikalahkan oleh dewa Kamos, karena Israel melihat betapa Kamos menjawab doa bangsa Moab karena berkenan dengan korban anak sulung raja. Padahal di mata Alkitab itu menjijikkan, makanya Israel pergi. Itu tertulis kata-kata Omri Melek Yisrael, Omri Raja Israel. Kerajaan Yehuda pecah, ada prasasti namanya prasasti Teldan, di mana ada kata-kata Bet David, rumah Daud, prasasti Kolam Siloam. Ada banyak temuan-temuan, bahkan yang terbaru prasasti kota Daud. Ini artinya bahwa Alkitab itu bukan sekedar kitab yang turun dari langit diyakini sebagai benar, tapi dibuktikan benar. Ini yang selalu saya sampaikan, agar Alkitab tidak disamakan dengan kitab yang lain. Nah, saudara-saudara, itu pada zaman kerajaan Israel pecah jadi dua. Kemudian kerajaan utara ini bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi. Asyur menawan mereka, dan untuk mengurangi potensi pemberontakan terhadap penjajah, maka mereka disuruh kawin-mawin dengan 5 suku bangsa: Babel, Hamat, Kuta, Awa, Seferwaim. Lahirlah kelompok yang namanya orang Samaria. Ibu kotanya dulu kan di Samaria sebelum mereka ditaklukkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Yang selatan ini bertahan sampai dari dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi, bertahan sampai tahun 539 sebelum Masehi berdasarkan dekrit Kores Agung. Makanya di dalam kitab Yesaya itu disebutkan Kores orang yang kuurapi. Itu bahasanya Masiah, bahasa aslinya, bukan Mesias juru selamat seperti Yesus, tapi Mesias politik, maksudnya pembebas Israel. Dan itu tidak hanya ada di dalam Yesaya 50, Yesaya 45, kitab Esra, kitab Nehemia, tapi ada dalam prasasti silinder Kores Agung pada baris ke-33, bahwa
Kores ini telah membebaskan bangsa-bangsa bekas tawanan Babel pulang ke negara masing-masing, dan mereka diberi fasilitas untuk membangun rumah bagi agamanya masing-masing, rumah suci. Ini cocok dengan catatan kitab Esra dan Nehemia. Bukan hanya kata firman Tuhan. Kalau begitu kan setiap agama punya firman sendiri. Apa kelebihan kita dengan yang lain? Nah, pola komunikasi yang saya kembangkan ini bukan sekedar kita meyakinkan orang dalam, tapi bagaimana menyeberangkan pemahaman ini keluar yang tidak percaya dengan Alkitab kita. Lalu bukti selain prasasti silinder Kores Agung, dan sekarang itu terlalu gampang. Saya dulu beli buku itu 5 jilid tentang arkeologi Israel, harganya itu hampir 2000 lebih, itu $2000. Sekarang Anda cukup lihat di Google ketemu. Betapa enaknya sekarang, apalagi ada yang namanya AI, itu gampang sekali. Tapi jangan ditipu sama AI. Tanya istri saya, setiap minggu saya ini bertengkar sama AI, karena saya tanya begini salah, lalu saya kasih masukan, saya kasih artikel. Dia salah lagi, kamu ngawur, saya kasih artikel. 1 bulan lagi saya tanya, jawaban saya masuk. Jadi itu sebetulnya siapa yang sering memberi informasi. Jangan kemudian kita malah percaya sama AI, karena itu kan algoritmanya itu tergantung siapa yang memasukkan. Anda tanya tentang Natal, nanti kan pasti dijawab, oh itu dulu kultus dewa matahari yang diambil oleh gereja. Setahun yang lalu saya bertengkar hampir setengah tahun. Sekarang Anda tanya 25 Desember, ada beberapa versi, tapi yang terkuat justru dewa matahari mengambil dari Natal Kristus. Gitu loh sekarang. Sudah, ini peperangan dunia maya sekarang. Tidak bisa kita justru malah jadi ikut terpengaruh dunia maya. Maka sekarang perlunya tetap perpustakaan secara fisik tetap ada. Itu harus tetap ada. Karena apa? Karena kita memiliki bukti yang lebih akurat ya. Syukur-syukur dengan online ya kita bisa memberi masukan yang benar, termasuk ini tadi. Kenapa saya tahun ini saya kemana-mana selalu memberi kuliah tentang Paulus. Kalau tanya yang lain, ikuti buku-buku saya sebelumnya. Saya tidak ada kesempatan cerita yang dulu-dulu. Yang dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Karena tantangan sekarang ini lebih berat. Saya sedang melawan itu perlawanan orang terhadap Paulus sekarang. Makanya saya ngomong Paulus di sini. Kemarin saya di gereja Katolik di Jogja, saya ceramah di gereja Katolik, saya ngomong tentang Rasul Paulus. Kemudian terakhir saya memberi kuliah tamu di sekolah tinggi agama Katolik di Madiun, juga ini yang saya sampaikan. Terakhir kemudian di Jogja kemarin saya juga memberi kuliah tamu tentang masalah ini, terus menerus. Jadi saya bilang sama gereja-gereja, kamu kalau ngundang saya yang menentukan tema, kalau enggak saya enggak datang. Karena apa? Manusia itu berhitung dengan usia. Masa pertanyaan 20 tahun yang lalu kamu tanyakan terus ke saya? Enggak maju-maju, bener gak? Ini perang dengan strategi. Bagaimana kita tuntaskan, tahun ini harus tuntas tema ini, tahun depan lagi kita beranjak lagi. Kalau ada orang-orang yang usil terhadap kekristenan, kita lawan lagi by data. Nah itu saudara-saudara, maka pentingnya data di situ. Kemudian kerajaan yang di selatan tadi akhirnya jatuh ke tangan Alexander Agung, mulai zamannya Esther, Mordekai itu, kemudian zaman Persia, setelah itu zamannya pembuangan Babel itu termasuk kitab Daniel dan seterusnya itu. Lalu Alexander Agung pada tahun 323 menaklukkan Timur Tengah. Pusatnya di Alexandria, maka dinamakan kota Alexandria karena Alexander Agung. Kerajaan Alexander Agung itu terbelah lagi jadi 4. Itulah salah satunya yang dalam kitab Daniel disebut kerajaan utara, kerajaan selatan. Salah satunya selain Alexandria itu Seleukid yang pusatnya di Syria. Nah, orang Yahudi masih tertindas, tapi bait Allah sudah berdiri, imam-imamnya sudah ada.
Nah, kemudian pada saat Antiochus III itu hubungannya cukup baik antara orang Yunani dan orang Yahudi. Tapi pada masa Antiochus IV Epiphanes itu terjadi penajisan bait suci. Terjadi pada tanggal 25 bulan Kislev tahun 167 sebelum Masehi. Ini dicatat di dalam dokumen Yahudi namanya Megillot Antiochus. Sejarawan Yahudi yang menulis tahun 90 Masehi namanya Flavius Josephus, dan Anda bisa membaca kitab-kitab Deuterokanonika. Ini sumbernya intertestamental books. Maka saya bilang, sekarang bukan lagi waktunya berdebat Deuterokanonika itu kitab suci atau bukan, itu tidak penting. Karena apa? Itu buku sejarah yang sangat penting untuk masa intertestamental ini, karena Tuhan tidak pernah pensiun untuk memelihara umatnya. Bagaimana mungkin Tuhan pernah tidak bicara? Sementara Anda membaca dalam Yohanes pasal 8 ayat 22, Yesus merayakan perayaan penabisan bait suci. Itu masa Makabe. Bagaimana Yesus ikut perayaan Makabe? Ada kaki dian bercabang 7 itu yang ada dalam kitab Taurat. Tapi kalau Anda ke Israel ada kaki dian bercabang 9, itu Hanukiah, itu kitab Makabe. Sekalipun status kanoniknya itu berbeda antara gereja Protestan dan gereja Katolik, tetapi namanya tetap buku-buku intertestamental books. Itu loh saudara-saudara. Maka pendekatan saya selalu pendekatan oikumene. Bagi saya oikumene itu bukan sekedar dalam Yesus kita bersaudara, kemudian di luar sayang itu gereja tidak punya urapan, hanya makan urap-urap, kan gitu. Kita kan munafik kita ini. Kita pura-pura satu dengan orang lain, padahal kita saling menghakimi satu sama lain. Saya ditanya, kok Pak Bambang bisa ngomong begitu? Pak Bambang aliran apa? Saya nggak suka aliran, saya langsung ke samudra. Sebab kalau aliran dapatnya kecil-kecil, kalau ke samudra kan dapatnya banyak. Gitu loh saudara-saudara. Coba saudara bayangkan, kalau saya sekarang bisa pelayanan di gereja Katolik, di gereja Ortodok, Karismatik, Pentakosta, siapa lawan kita sekarang? Orang mau mengadu domba kita pun nggak bisa. Cuman orang bertanya, ini Pak Bambang ini jenis manusia apanya? Itu pertanyaannya. Benar nggak saudara-saudara? Saya kesini ini juga dalam rangka propaganda pendekatan supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh perpecahan-perpecahan yang dibuat oleh si iblis. Sibolis itu katanya orang Batak itu. Sibolis namar tanduk gitu. Ya saudara-saudara, sibolis namar tanduk itu setan yang bertanduk itu. Nah, pada masa perjanjian intertestamental ini munculnya kelompok Saduki, Parisi, itu di masa Makabe itu. Jadi kalau Anda membaca ini, saya ngomong soal Anda nggak mengaku itu Alkitab itu bukan urusan saya. Tapi tanpa membaca itu Anda tidak tahu apa-apa. Bagaimana ceritanya munculnya orang Saduki, Parisi, pembinasa keji yang berdiri di bait Allah, itu kan munculnya dari situ semua itu. Ya makanya kalau orang Protestan menyebut devotional books, buku-buku yang membangun, artinya buku sejarah. Orang-orang karismatik Pentakosta sampai mau dipres sana menyebutnya intertestamental book. Katolik menyebutnya Deuterokanonika, kanon kedua. Maka ada teman muslim tanya kepada saya, tapi teman baik, Pak, kitabmu aja belum sama. Siapa bilang belum sama? Sama. Katolik sama Protestan sama kitabnya, 27 dari Matius sampai Wahyu sama. Saya bilang jangan ngarang-ngarang kamu, padahal saya tahu yang maksudnya dia, pertanyaannya kemana. Cuman saya pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu. Mana kitabnya sama 27. Lah itu Deuterokanonika, itu kan urusannya Yahudi, bukan urusan gereja. Itu gereja datang kitab itu sudah ada, Yahudi sudah bertengkar, ada yang terima ada yang tidak, itu urusannya Yahudi. Lah gereja ada yang ikut Yahudi diaspora, ada ikut Yahudi yang di Yamnia. Coba salahnya gereja di mana? Katanya Protestan Katolik nambah-nambahi
kitab. Katanya Katolik Protestan ngurang-ngurangi kitab. Tapi saya tanya sekarang kamu, ukuran kitab suci itu namanya kanon, ya kan? Kalau Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus itu jelas bukan kanon itu. Apalagi Injil Barnabas, Injil Itali itu kamu percaya? Zaman Yesus tidak ada bahasa Itali, dia maunya ngajak bertengkar soal Deuterokanonika, saya masuk ke Injil Barnabas yang palsu itu. Gitu caranya menghabisi orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya kan? Terus kemudian saya tanya, itu kanonnya beda Pak. Gini, kamu baca judulnya apa? Deuterokanon. Kamu tahu artinya Deutero? Apa artinya Pak? Kedua. Oh iya, jadi Katolik menyebut kanon, tapi kanon kedua. Loh, kalau kanon pertama 39 sama. Oh gitu ya Pak? Iya. Kalau Ortodok menyebutnya Anagignoskomena. Isinya Pak lebih tebal dari yang Katolik isinya. Ayo kan tambah pusing kan? Dia maunya kan berdasarkan Wikipedia. Saya kemudian diarahkan kepada ini di gereja Ethiopia ada, di gereja Yunani Ortodok tidak ada, di Katolik tidak ada. Kristen kitabnya belum sama. Nah, saya pangkas itu sama 27 kitab. Loh, itu yang Deuterokanonika itu kan sebutan, itu zamannya Yahudi. Terus saya katakan, dengan atau tanpa Deuterokanonika, Yesus tetap Tuhan, Mesias tetap mati di kayu salib. Lalu urusannya apa? Kok kita mementingkan hal-hal yang sifatnya sekunder, yang primer justru Tritunggal nggak kamu jawab, Yesus dihujat kamu diam. Coba, ini sekarang Paulus yang jadi sasaran. Kalau kemarin soal Tritunggal, Tuhan itu tiga, kalau Yesus itu Allah, kenapa waktu disalib mengatakan Eli Eli lama sabachthani kan gitu kan? Nah sekarang sudah lewat. Sekarang Paulus, Yesus disunat, kenapa Kristen tidak disunat? Nah sekarang kan itu kan, Yesus sembahyang dengan bersujud, kenapa Kristen sembahyangnya tepuk tangan? Itu yang mereka persoalkan sekarang. Terus saya jawab, kalau ada orang nanya kepada kamu, suruh datang ke gereja Ortodok yang lebih mantep, Ortodok Koptik atau Syriak atau yang dari Timur Tengah itu. Kami bisa hafal teks kitab suci. Kalau itu yang kamu persoalkan, itu petani di Wonogiri itu juga hafal kisahnya Joko Tingkir di luar kepala. Sigro milir, itu hafal orang Jawa itu kan ngaji ke cara Jawa. Maunya saya diajak kita belajar debat kitab suci, saya ajak ngomong tentang budaya Jawa, pusing dia kan. Saudara-saudara, mari kita ini penuh kreativitas, kreatif minoritas yang penuh kreatif. Untuk apa? Menghadapi zaman baru, era baru dengan paradigma baru. Makanya perdebatan-perdebatan yang sifatnya sekunder kita kesampingkan dulu. Mari kita ngomong tentang yang paling primer ini. Dan ini pasti nggak bisa menjawab siapapun. Karena apa? Alkitab selalu membuktikan dirinya benar, bukan sekedar diyakini benar. Pada zaman perjanjian baru ini, kemudian Antiochus IV Epiphanes menajiskan bait suci dengan mencurahkan darah babi dan membawa patung Zeus di bait Allah di Yerusalem. Bayangkan betapa terhinanya sebuah bangsa seperti Yudaisme. Darah babi, darah yang tidak kosher dicurahkan ke patung Zeus. Itu tercatat di dalam dokumen Yahudi namanya Megillat Antiochus, tercatat dalam catatan Yahudi sejarawan Yahudi Flavius Josephus, juga tercatat dalam Mishnah dan Talmud, dan tercatat di Deuterokanonika, khususnya 1 Makabe pasal 1, pencurahan darah babi itu. Dan anak-anak Yahudi dilarang untuk bersunat. Ibu-ibu yang kedapatan menyunatkan anaknya kemudian dibunuh. Lalu ada juga keterangan dalam Megillat Antiochus, sejajar dengan apa yang disebut dalam 2 Makabe pasal 6.
Imam Eliezer dipaksa makan BPK di depan umum, babi panggang tapi bukan karo, ya. Dipaksa makan begitu, itu tertulis ada. Kalau Anda nggak membaca Deuterokanonika pun Talmud mencatat itu. Itulah yang menyebabkan kenapa orang Yahudi kemudian alergi dengan babi. Ini saya bedah sejarahnya. Pertanyaannya gini, bagaimana cara orang Yahudi memandang dirinya? Ini penting, saya bicara ini tentang pluralisme hukum Taurat. Nah, sekarang konsep pluralisme hukum. Ada pluralisme antara hukum negara dengan hukum rakyat. Ada gium yang dikenal dalam bahasa Aram, dalam Talmud adalah Dina de Malkuta Dina. Hukum kerajaan adalah hukum kita. Makanya Yesus katakan, bayar pajak enggak kepada kaisar. Dia ambil mata uang, tulisan dan gambar siapa? Tulisan dan gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan yang harus berikan kepada Tuhan. Seorang rabi ditanya, "Rabi, bagaimana kalau pajaknya itu dibuat bangun rumah bordil atau rumah pelacuran?" Itu bukan urusanmu. Tugasmu sebagai warga negara taat pada hukum pemerintah, yaitu membayar pajak, karena pemerintah itu wakil Allah untuk kebaikan kita. Oke. Tapi rakyat membayar kewajibannya. Negara harus memberikan hak kepada rakyatnya karena kewajibannya sudah dibayarkan. Kalau negaranya lalai, itu dosanya ditanggung oleh negara. Rakyat yang bayar pajak tetap tidak berdosa, gitu loh. Paulus pula yang mengatakan dalam akar Yahudi ini, pemerintah adalah wakil Allah. Persis sama. Yesus katakan berikan kepada kaisar yang menjadi haknya kaisar. Lalu pertentangannya di mana coba? Makanya kita bedahnya dari sudut pandang sejarah, hukum, teks kitab suci. Nah, sekarang berikutnya lagi Paulus mengatakan tidak tidak ada berhala di dunia ini. Tentang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, Paulus katakan tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Paulus melebihi hukum Yahudi. Hukum Yahudi itu disublimir lebih tinggi lagi. Oke. Tapi kalau kamu makan daging persembahan di kuil dan orang-orang yang lemah imannya tahu kamu makan, akan jadi batu sandungan. Maka sebaiknya kamu tidak makan. Tapi kalau kamu ke pasar, nggak usah tanya sertifikat yang menyembelih siapa. Kira-kira seperti itu. Nah, konteks seperti ini kan menarik kalau kita bedah, ya kan? Nah, soal pluralisme hukum. Lalu orang Yahudi sendiri membagi hukum itu dalam 3. Ini semuanya dari Alkitab. Ulangan pasal 6 ayat 20. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, bagaimana pertanyaannya? Maha edot veha hukim veha mispatim asher siwah adunai elohenu etchem. Kalau anak-anakmu bertanya, maha edot peringatan, veha hukim dan ketentuan, veha mispatim dan peraturan, asher siwah adunai yang diberikan oleh Tuhan Elohenu Allah kita, ethem kepadamu. Ayat berikutnya, maka jawablah. Berarti hukum dibagi menjadi 3. Pertama, edot. Edot itu apa misalnya? Edot itu hukum peringatan. Misalnya, jangan kamu masak anak kambing bersama susu induknya. Berapa kali kita membaca Alkitab? Berapa kali kita menuntaskan PL sampai PB? Ayat itu artinya apa? Jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya. Kemarin saya baru dari Tegal. Di sana anak kambing usia 3 bulan, 5 bulan dipotong. Namanya batibul balibul. Jangan-jangan ini bertentangan dengan Keluaran pasal 23 ayat 19. Ya toh? Padahal artinya konteksnya itu apa? Waktu itu bangsa-bangsa lain itu ketakutan kalau tidak bisa melanjutkan generasi. Timur Tengah itu paling takut kalau anak-anaknya mandul.
tidak bisa meneruskan generasi. Itu pula yang melatar belakangi anak-anaknya Lot kasih mabuk bapaknya. Jangan kemudian dilihat dari perspektif sekarang. Nabi Lot berzina sama anaknya. Nauzubillah. Masa Nabi kelakuannya begitu disebut Nabi dalam kitab Bible? Ya kamu yang tidak tahu. Karena apa? Karena Lot bukan Nabi. Siapa yang bilang Lot Nabi? Ya kami Pak. Loh, kamu yang bilang Nabi kok. Orang Kristen yang kamu salahkan. Lah ini akibatnya kalau kita terlalu sering main-main ke rumah tetangga, tapi kita lupa Alkitab kita sendiri. Kita membaca kitab suci pun kita pakai perspektif orang lain. Itu konteksnya apa? Israel itu bangsa yang dikuduskan, bukan karena dirinya sendiri kudus, tetapi karena dia dispesialkan, dipisahkan dari bangsa lain. Kalau bangsa lain khawatir akan kesuburan anak-anaknya, menyembah Asyera, Astoret, dewi-dewi kesuburan itu, kamu tidak boleh. Karena janji kepada Abraham, aku akan jadikan kau bangsa yang besar. Maka memasak anak kambing bersama susu indonya artinya penyembahan dewi kesuburan. Tapi kalau batibul di Tegal nggak apa-apa, nggak ada urusannya. Bikin sate soto Betawi yang memasak daging dengan susunya juga tidak apa-apa. Jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Kejadian pasal 32 ayat 32 memperingati peristiwa apa itu? Peristiwa Yakub yang namanya diubah Israel. Yang mengubah nama Yakub jadi Israel itu Tuhan sendiri. Makanya jangan suka plesetan Israel jadi Israel. Nggak boleh, itu firman Tuhan. Benar nggak? Siapa yang terpengaruh medsos ini Israel, nggak boleh itu. Karena itu nama yang suci diberikan oleh Tuhan. Ya kan? Kemudian kalau Israel itu mirip kalau kita setiap 17 Agustus kenapa kita pasang bambu runcing? Kenapa? Karena dulu kegigihan perjuangan nenek moyang kita. Belanda pakai bom, Belanda pakai granat, kita cuma pakai bambu yang diruncingkan, berani ngelawan Belanda. Maka setiap kamu melihat bambu runcing itu, ingat kegigihan nenek moyangmu. Itu hukum peringatan toh. Kira-kira kalau Anda memasang bambu runcing di Melbourne ditangkap polisi karena mau bikin kacau, bikin kekerasan di depan publik. Hanya bangsa yang diberikan sejarah itu yang mengenang sejarahnya. Israel setiap kali makan daging di sendi pangkal paha, ingatlah perjuangan nenek moyang kita Yakub yang memenangkan berkat, merebut berkat itu sampai kakinya dipukul oleh malaikat. Tapi kalau itu masih margamu Tobing atau Yakub Tobing keturunannya, Tobing tidak pernah dipukul kakinya, tidak berlaku ini untuk kalian. Gitu loh saudara-saudara, membaca teks secara kontekstual itu hukum peringatan. Termasuk Sabat itu hukum peringatan, tidak berlaku bagi non Yahudi. Makanya di Israel dulu sebelum tahun 2000 itu kalau hari Sabat itu makanan untuk breakfast itu dingin semua. Sekarang semuanya hangat karena ada yang memanasi itu pada hari Sabat. Siapa yang memanasi itu pada hari Sabat? Petugas-petugas pegawai-pegawai restoran itu bukan orang Yahudi, tapi non Yahudi yang bekerja pada hari Sabat. Lah orang itu disebut Sabat Goi, itu aturannya sampai hari ini. Itu hukum peringatan. Yang kedua, hukum khusus yang diterjemahkan ketentuan. Itu misalnya jangan makan onta. Itu urutan pertama, apalagi kencingnya. Jangan diminum. Yaitu yang kedua, jangan makan kelinci, jangan makan pelanduk, baru jangan makan babi. Maka saudara-saudara, Indonesia itu kan korban hoax sebetulnya. Dia selalu mengatakan, wah kami tidak makan babi karena kami setia pada ajaran kitab suci Taurat, dan Yesus sendiri tidak makan babi. Kan gitu kan? Jijik makan babi. Terus saya, di mana jijiknya makan babi? Coba buktikan. Babi itu harum bro, nggak jijik. Tapi lebih jijik mana ketimbang orang-orang Arab tertentu minum kencing onta. Pantaslah jika kita kencing kok diminum gitu kan.
Tapi jikalau engkau meyakini itu obat, silakan, itu hak asasi manusia. Begitu juga kalau orang Cina tidak boleh makan babi, itu gizinya kekurangan karena Cina begitu banyak penduduknya. Kalau seluruh makan kambing, peternakannya kan lama. Maka Tuhan adil, dikasih babi, Papua dikasih babi. Itu hukum kontekstual yang hanya berlaku untuk Israel, larangan itu. Makanya untuk Indonesia jangan ikut-ikut bikin apa itu wisata halal bagi siapa? Bagi orang Hindu justru sapi yang dilarang, babi boleh. Nenek moyang kita sendiri makanannya babi, itu makanan raja-raja. Buktinya ini saya tunjukkan, ini relipnya Candi Borobudur. Loh, kalau saya ngomong bukan hanya untuk Alkitab, ini untuk bangsa dan negara. Ini Anda perhatikan, ini relip Candi Borobudur. Ini ada babi yang ditusuk, ini babi panggang. Loh, ini loh bukti. Tapi bagi yang suka makan kambing juga silakan, nggak apa-apa. Ini makan kambing. Ini ada kambing guling. Ini kan sejarah yang bicara, bukan tafsiran kalau soal begini kan. Makan kambing, ini ada kambing guling. Terus ini saya berikan contoh supaya lebih gampang. Nah, ini ada ayam, ikan. Ini makanan rakyat biasa. Jadi kalau Anda masih suka makan ikan asin, ayam, itu makanan rakyat. Kalau saya makanannya raja. Kalau enggak kambing guling itu BPK, ya toh? Ini guyonan tapi sambil gampang diingat kan? Terus ini ingat, ini di atasnya itu buah pohon, ada gambarnya bulat, lancip-lancip begini, durian ini. Di durian itu suguhan buah raja. Ini Candi Borobudur abad 8 Masehi. Ketika merancang bangun Indonesia yang kita cintai, Bung Karno tahu rakyat Indonesia tidak hanya beragama Islam. Dalam rancang bangun nasionalisme kita, bukan hanya bahasa daerah, hukum adat, suku bangsa, bahasa, tapi juga kulinernya. Maka pernah tahun 1967 diberi kata pengantar J.J. Rizal, terbit buku Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno. Ini saya ngomong tentang kebangsaan ini, saya nggak ngomong iman saya sendiri. Anda lihat, ini ada 1.600 resep masakan Nusantara. Anda buka nanti pas Bali dan Minahasa, di sana ada babi guling. Bung Karno tidak hapus dari menu karena Bung Karno tidak makan, tapi orang Bali makan, ya kan? Ini Indonesia. Sapi itu menjadi soto yang khas di Jawa Timur. Jawa Timur makan, tapi Bali tidak makan. Maka Bali tidak ada soto sapi, yang ada soto babi. Anda lihat ke Minahasa, ada babi tore, ada apa namanya itu, rica babi, ada yang namanya raki, ada babi utang, babi kontan. Babi utang itu babi hutan, orang Manado bilang babi utang. Ini rancang bangun nasionalisme Indonesia. Jadi saya tidak hanya mewakili kekristenan yang banyak suka makan babi, saya mewakili Indonesia. Maka jangan tarik-tarik saya sebagai apa namanya kristenisasi atau apa, enggak. Saya ini ngomong tentang Hindu, ngomong dengan Nusantara, ngomong babi bukan dasarnya Alkitab. Dasar saya adalah relip Candi Borobudur, itu sejarah bangsa kita. Nah, yang babi tadi, kemudian orang Yahudi itu nanya, di mana salahnya orang makan babi? Kenapa kita tidak boleh makan? Padahal dalam Alkitab dikatakan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melihat semuanya baik. Dan ketika menciptakan manusia, semuanya sangat baik. Kalau yang lain-lain, babi diciptakan baik, kambing diciptakan baik. Nah, kenapa kita membenci babi? Asal usulnya itu tadi, dari zaman Makabe tadi. Karena apa? Orang Yahudi sampai sekarang trauma dengan babi. Anak-anak Yahudi bisa mainan boneka onta yang lucu-lucu. Makanya banyak di toko-toko sendiri boneka onta. Padahal onta nggak dimakan, tidak koser. Kenapa? Karena onta itu tunggangan, bukan apa namanya makanan.
Anak-anak Yahudi bisa mainan itu apa boneka-boneka kelinci. Kenapa lucu? Karena ini mainan bukan makanan. Tapi sekalipun babi dibuat mainan nggak ada patungnya. Karena apa? Pengalaman traumatis. Pertanyaannya, itu tetangga-tetangga lain yang anti babi itu, mereka tidak punya pengalaman dengan babi, sejarah buruk dengan babi. Kenapa anti babi? Nah, coba tanyakan kenapa itu. Kalau babi, orang Yahudi nggak anti, tapi alergi dengan babi. Sampai-sampai nanti ada orang yang mengatakan babi itu saking terkutuknya Pak, nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan datang untuk membunuh babi. Nah sekarang ini Nabi Isa loh Pak datang membunuh babi. Itu kan Nabi Isamu ya toh. Kalau Yesus tidak begitu. Sekarang supaya netral kayak gini, orang Yahudi punya harapan tentang datangnya Mesias yang akan datang. Orang Kristen second coming of Jesus Christ. Orang Yahudi adalah the coming of Messiah. Mesias baru datang pertama kali. Bagi orang Islam kedua kali tapi untuk membunuh babi. Terus saya bilang, kamu baca sekarang sumber Yahudi di Talmud sekarang. Pokoknya saya referensinya selalu melintas agama. Coba, nanti pada akhir zaman kasir babi itu akan dikembalikan pada yang berhak. Artinya apa? Babi akan dikoserkan kembali. Kapan itu? Di zaman Mesias. Anda lihat baca Talmud sekarang. Meskipun ada yang menafsirkan secara alegoris, babi itu artinya bangsa Edom. Jadi kalau selama ini Israel bermusuhan dengan Edom, nanti pada zaman Mesias ada perdamaian. Ya, kelinci lambang negara tertentu dan seterusnya. Ada yang mengatakan benar-benar kita boleh makan babi nanti pada zaman Mesias. Kata rabi tertentu, benar-benar kita boleh makan babi. Kenapa babi yang tidak koser boleh dimakan? Karena nanti pada zaman Mesias sifat ketidakkoserannya telah dikembalikan jadi koser. Terus ada orang Yahudi yang keburu ingin makan babi. Dia tanya pada seniornya, kalau memang pada zaman Mesias sudah boleh makan babi, kenapa harus ditunda? Kenapa tidak sekarang saja? Ini ada diskusi yang menarik. Lalu saya jawab, ketika Mesiasmu belum datang-datang sehingga kamu masih tertunda makan babi, percayalah kepada Mesias Yesus Kristus, karena sekarang sudah boleh. Karena orang yang bukan Yahudi sejak dulu sampai sekarang boleh makan apa yang dilarang Imamat pasal 11. Yang saya lakukan ini kan pendekatan historis kan. Nah kemudian sekarang Paulus dituduh lagi. Paulus itu asal usulnya tidak jelas. Ya, ada yang mengatakan teori konspirasi, katanya Paulus itu keluarga Herodes misalnya. Terus saya tanya, kalau misalnya Paulus keluarga Herodes, terus kenapa? Berarti kan Paulus itu orang bangsa-bangsa lain yang tidak percaya. Siapa bilang? Kamu tahu sejarahnya Herodes? Herodes itu anaknya Antipater, Herodes Agung. Bapaknya proselit Yahudi, jadi orang Edom yang masuk agama Yahudi. Ibunya orang Nabatean. Nabatean itu keturunan Nebayot, putranya Ismail. Jadi kalau secara genealogis Herodes itu orang Arab Edom, tapi dia masuk agama Yahudi, kembali kepada aturan Taurat tentang orang asing. Semua kan jawabannya di situ. Kalau orang asing di pintu gerbangmu boleh makan bangkai, artinya boleh makan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah Israel, karena mereka bukan Israel. Kan clear kan? Itu artinya agamanya berbeda. Tapi ketika orang-orang asing itu kepingin merayakan Sabat, perayaan-perayaan keagamaan, tidak boleh. Kamu harus disunat terlebih dahulu. Nah, ketika disunat itu pintu gerbang masuk kepada Yudaisme, proselit namanya. Dari status yang namanya ger tosaf, orang asing yang baik yang mengikuti hukum Nuh tadi, menjadi ger sedek, orang asing yang percaya yang benar kepada Yudaisme. Aturannya sangat clear dalam kitab Ulangan, kitab Imamat. Jadi
kalau ada orang asing mau merayakan Sabat, perayaan-perayaan di Bait Suci, wajib disunat. Setelah disunat, apa yang dilakukan? Kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat karena statusmu sama dengan penduduk asli. Ini aturannya, saudara-saudara. Nah, itu gereja mula-mula mengambil aturan Yahudi ini. Tapi memang pernah terjadi penyimpangan pada orang Farisi. Sebelum kita masuk ke teks-teks, nanti Anda bisa pelajari sendiri, boleh minta dari panitia PPT yang saya sampaikan, ya. Pada kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, ini pada masa Hasmonaim, pada masa dinasti Makabi itu, orang Yahudi kan berontak kan, tapi menang mereka. Ketika menang itu terjadi tahun 25 bulan Kislev tahun 164 sebelum Masehi. Jadi kurun waktunya 3 tahun mereka ditindas oleh Seleukid. Ketika mereka sudah bebas, mereka punya kerajaan merdeka, kerajaan Yahudi. Mata uangnya ditemukan. Anda cari koin mata uang, misalnya Aristobulus koin, misalnya, akan ketemu di situ koin-koin mata uang pada zaman Makabe itu. Namanya juga nama-nama Yahudi plus Yunani. Misalnya nama Yosua dibaca Yason atau Yesus. Misalnya nama Salome, ya. Nama misalnya Hirkanus, Yonatan, Yona, itu muncul berdampingan. Jadi kalau orang Yahudi pada masa itu banyak menggunakan nama Yunani. Ini penting saya sampaikan karena apa? Yesus kan orang Yahudi. Kenapa Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani? Bingung lagi. Mula-mula dari salah paham melahirkan paham salah. Kan begitu kan? Lo Anda lihat itu inskripsi, tidak usah ngomong Alkitab dulu. Bukti sejarahnya Anda lihat. Zaman Yahudi pra Yesus itu nama-namanya sudah Yunani. Nama rumah ibadatnya aja bukan Bet Knesset kok. Bet Knesset itu kan, Bet Knesset itu kan nama Yahudi. Bet Knusta nama Aram, tapi namanya sinagoge. Sinagoge itu bahasa Yunani. Nama-nama orang selalu multi bahasa. Contohnya Petrus itu nama Yunani, Simon itu nama Ibrani, Kefas itu nama Aram, Matiyahu nama Ibrani, Matius nama Yunani, Yohanan nama Ibrani, Yohanes nama Yunani, diyunanikan. Bahkan dari tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompei menaklukkan Yerusalem. Jadilah Yerusalem di bawah Romawi, bahasa Latin masuk. Makanya Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Yohanes itu kan nama Ibrani yang diyunanikan. Yohanan jadi Yohanes, nama Latinnya Markus. Kalau Anda lihat di Jawa, di Mojokerto, di Ngawi, di Madiun, nama orang itu Sugiono misalnya. Nama orang itu misalnya Wahyudi, bukan Yehuda tapi Wahyudi. Begitu namanya diganti Yehuda, itu berarti sudah Kristen. Atau namanya Michael, Edward, itu pengaruh barat gitu loh. Itu kelihatan sekali dari nama-nama orang, tidak usah dipersoalkan. Jadi Yesua, Hamasiah atau Yesus itu sama saja, itunya soal bahasa. Ini kira-kira saudara-saudara, itu pada masa pra-Kristen. Pertanyaan yang penting sekarang soal Paulus. Kenapa Paulus disebut Saul? Saulus sebetulnya 3 nama yang muncul di Alkitab, dua-duanya diterjemahkan Saulus dan Paulus. Ketika Yesus menjumpainya menuju jalan Damaskus, kalau Anda lihat itu tulis saja misalnya The Greek New Testament, kemudian Anda klik Matius pasal berapa, Yohanes pasal berapa, akan muncul, atau Kisah Rasul pasal berapa akan muncul. Waktu Yesus menampakkan diri menuju jalan ke Damaskus, itu dia mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
sukar bagimu menendang kegala rangsang, itu teks aslinya bukan Saulus. Saul, Saul, mengapa engkau mengenai aku? Tapi oleh penerjemah dianggap sama. Kenapa dianggap sama? Pertanyaan pertama, kenapa Paulus bernama Saul? Karena dia dari suku Benyamin. Siapa orang yang paling terkenal dari suku Benyamin? Namanya Saul. Nah, orang-orang zaman dulu yang di bawah pemerintahan Yunani dan Romawi, namanya itu selalu 3. Cognomen, ya, terus nomen, dan yang ketiga itu julukan. Prenomen, nomen, dan cognomen. Prenomen itu nama kecilnya, nama kecil dari keluarga itu. Makanya Paulus itu nama kecilnya Saul. Nah, sama-sama nama Saul, makanya di Perjanjian Baru juga ada kata Saulus. Ketika orang Yahudi ini dagang, bertemu dengan orang Yunani, orang Romawi, dia kata Saul, mereka baca, siapa kamu? Saya Saulos. Karena ketemu sama orang Yunani. Kalau dia ketemu dengan bapaknya, Saul, Saul, sini kau. Begitu ketemu orang Yunani, Saulus, Tuan Saulus, Anda keluarga yang saya pesan tenda kepada Anda. Oh iya, sudah jadi apa belum tenda saya? Mau saya buat jambore di sebuah langit misalnya. Oh belum selesai, ya sudah tunggu. Itu pasti Saulus. Tapi ketika dia menjadi warga negara Romawi, dia punya nama yang mirip dengan nama aslinya. Itulah nama Paulus muncul. Itu bisa dilacak, ada prasastinya yang seperti itu. Misalnya ada seorang namanya misalnya Lucius Markus, yang disebut juga Maron misalnya. Kata Maron dengan Markus itu kan mirip satu. Tapi yang pertama nama aslinya. Lalu kalau dia budak, yang memerdekakan dia dari budak itu nama keluarganya masuk di situ. Namanya apa? Budak dibebaskan oleh yang memperbudak, nama bosnya dimasukkan. Contoh yang paling terkenal, Flavius Josephus. Nama aslinya kan Yosef. Kenapa disebut Josephus? Karena dia ketemu sama orang Yunani, namanya Yosef jadi Josephus. Tapi ditambahkan nama Flavius Josephus, karena Flavius itu nama Flavius Titus yang membebaskan dia dari tawanan, karena dia diampuni ketika dia berbalik kepada Roma meninggalkan bangsanya. Karena dia berhutang budi pada bangsanya, merasa berdosa, dia nulis buku yang sangat tebal berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Dari situlah kita tahu lengkap sejarah Yahudi seperti apa. Nah, ini soal nama ya. Yang kedua, Paulus kok bisa jadi warga negara Romawi? Tidak ada catatan di dalam Alkitab. Paulus cuma catatannya Paulus disebut juga Saulus atau yang disebut juga Paulus, dari suku Benyamin, anak seorang Yahudi, anak dari orang Yahudi, dari sekte Parisi yang paling selot, paling keras, ya. Kemudian dia dari suku Benyamin, muridnya Gamaliel. Hanya itu yang kita tahu kan. Tapi pertanyaannya, ketika Paulus ditahan, kemudian apa? Engkau harus menyesah orang warga negara Roma. Itu di Kisah Rasul pasal 22, 23 itu sejarahnya kan lengkap itu. Apakah benar engkau warga negara Roma? Benar gak? Aku membelinya dengan harga yang mahal, katanya petugas itu. Paulus katakan, benar, itu sejak kelahiranku sudah kumiliki. Perhatikan untayan-untayan catatan ini. Itu fakta pertama, nanti kita jawab. Kedua, ketika Paulus ditahan, ketika dia mau dipersekusi, mau dianiaya, bahkan mau dibunuh, ada anak dari saudaranya perempuan datang. Siapakah dia? Anda baca teks ini aja nggak ketemu. Tapi dengan Anda membaca teks
teks-teks pendamping yang sejaman, arkeologinya, sejarah yang sejaman, itu akan bisa ketemu. Kenapa? Catatan tertua tentang keluarga Paulus itu berasal dari seorang penulis gereja awal namanya Origenes. Saya selalu by data loh kalau ngomong, tidak pernah sekedar tafsir bebas. Origenes dalam bukunya yang berjudul Tafsiran atau Komentari Surat Filemon, di situ dia mengatakan, Origenes itu kan hidup kira-kira di bawah tahun 200 kan dia menulis itu, berarti dekat dengan peristiwa Paulus kan. Dia katakan begini, Paulus itu anak seorang dari suku Benyamin, keluarganya, bisa kakeknya, bisa bapaknya, ditawan sebagai tawanan dari desa yang namanya Elgis. Elgis itu wilayah utara dekatnya pelabuhan Haifa. Di sana dari Elgis, kota Arab sekarang itu, keluarganya ditawan dibawa ke barat Asia Kecil termasuk Tarsus. Catatan-catatan sejarah sejaman misalnya Diocasius dalam bukunya Historia Romana. Dalam catatan-catatan sejarah yang lain misalnya Cornelius Tacitus, Plinius de Jonger, ada sejarah Roma itu dicatat waktu itu ketika Jenderal Pompei menaklukkan Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi. Ini catatan Romawi. Waktu itu banyak orang-orang Yahudi dewasa yang masih kuat ditawan, dipaksa jadi budak di wilayah Asia Kecil termasuk Tarsus. Kemudian catatan kedua, pada waktu itu terjadi krisis moneter di zaman Herodes Agung. Herodes Agung itu berarti wafat tahun 4 sebelum Masehi. Saat itu terjadi krisis moneter sehingga budak-budak yang dipekerjakan oleh Roma itu dibebaskan tanpa syarat, tapi mereka tidak dikasih makan, dibebaskan karena bangkrutnya negara. Dan saat itu banyak orang-orang Yahudi yang dibebaskan dari budak itu, mereka diberi hadiah kewarganegaraan. Nah, perhatikan ini nggak langsung bicara tentang Paulus, tapi sejaman dengan Paulus. Ini sejarah umum, sejarah sekuler di luar sejarah Yahudi. Fakta yang pertama, ditawannya orang-orang Yahudi dari utara, di dekatnya Laut Mediterania. Dari kota itu mereka dibawa ke Asia Kecil termasuk Tarsus. Origenes melengkapi termasuk keluarga Paulus. Kalau misalnya penawan itu terjadi tahun 63 sebelum Masehi, berarti kakeknya Paulus. Kalau penawanan itu terjadi pada tahun 4 sebelum Masehi, berarti bapaknya Paulus. Kan gitu mudah kan? Lalu setelah dibawa ke tawanan di Tarsus, kebanyakan mereka ditawan. Ketika terjadi krisis moneter, terjadi pembebasan budak-budak, mereka diberi hadiah kewarganegaraan. Maka anak yang lahir dari budak yang dimerdekakan, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, otomatis menjadi warga negara Roma sejak kelahirannya. Jadi jangan kemudian kita bikin cerita yang macam-macam, Paulus keluarga Herodes macam-macam, itu yang tersebar di YouTube sekarang kan. Tapi jawaban kita ayat ini, hanya itu. Kita tidak mau merujuk dari sumber-sumber sejarah pada zamannya. Tapi kalau kemudian saya menghadapi teman-teman Kristen sendiri yang kadang-kadang itu ada lemot, itu susah saya. Ini kita sudah berada dalam situasi kayak gini, kita masih konvensional terus saya tinggal pergi. Ayo kita ngomong yang lain aja lah. Itu saya menghibur diri. Masih banyak orang yang mau mendengar, tapi yang tidak mau mendengar tinggalan saja, kesuwen, terlalu lama. Saudara-saudara, maka Paulus mendapat warga negara dari bapaknya. Ada 3 cara memperoleh kewarganegaraan pada masa itu. 1,
membeli dengan harga yang mahal, seperti dikisahkan kisah Rasul yang menangkap Paulus itu. Kedua, sejak kelahirannya, karena apa? Bapaknya sudah warga negara seperti Paulus. Ketiga, karena berjasa pada negara. Tiga cara ini kewarganegaraan diperoleh di wilayah Roma pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisanya Paulus punya saudara perempuan di Yerusalem? Nanti baca kembali kisah para rasul itu dalam lensa sejarah, jangan hanya dalam lensa moral. Kalau lensa moral itu sejak dulu sampai sekarang, jangan mencuri itu hukum universal, itu tidak usah dipersoalkan. Jangan berzina di Konghucu juga ada yang begitu. Tapi kalau sejarah sampai sedetail ini hanya di Kristen itu. Ini keunggulan kita, maka saya sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Nah, saudara-saudara, bagaimana Paulus dia punya saudara di Yerusalem? Karena Yerusalem waktu itu menjadi pusat dari orang-orang Yahudi. Setiap tahun 3 kali mereka ke Yerusalem. Nah, dalam konteks seperti itulah kita bisa membaca sumber-sumber Yahudi. Misalnya, ini sumber-sumber yang sejajar, itu semua ada dalam PPT saya, nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Kalau saya mengacu ini belum sampai sini saya ngomong, agak saya percepat ya. Pertama, Ben Kames Sanim Lamikra, itu catatan dari sumber Yahudi namanya Pirkei Avot, Ethic of the Fathers. Itu ditulis kira-kira abad ketiga setelah Masehi, tapi menggambarkan bagaimana tradisi lisan Yahudi yang oleh Yesus disebut ahli-ahli Taurat dan orang Parisi. Ada di nenek moyang itu yang ada di situ. Saya mengutip dari sumber itu. Anda boleh nggak setuju munafiknya, tapi sejarahnya kan sama. Gitu. Kita orang kesana suka politik bumi hangus ini. Begitu kita tidak percaya dengan orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, hati-hati ragi orang Parisi kan itu kan. Tapi kan sejarahnya bisa kita ambil. Daripada ikut sejarahnya orang Jerman yang sesat pikir kemudian mempertentangkan Paulus dengan orang Yahudi tadi. Kan begitu cara pikirnya. Umur 5 tahun belajar Alkitab, Mikra. Makanya anak orang Yahudi umur 5 tahun sudah Alef, Bet, Gimel, Dalet. Umur 10 tahun Lamisna. Ben Esreh Lamisna. Umur 5 tahun, 10 tahun mereka belajar Misna. Misna itu mulai dari ayat-ayat pendek yang dihafal, khususnya kisah penciptaan dan keluaran. Makanya orang Yahudi 10 perintah Tuhan itu hafal. Ya, Anoki Adonai Elohenu Asher Hosetunu Me'aket Me'eret Misrayim Mibet Avadim Lo Yihye Lecha Elohim Akhirim Alpanai. Harus hafal itu 10 perintah Tuhan. Karena apa? Umur 10 tahun belajar Misna. Karena umur 12 tahun harus bar miswah, dia menjadi dewasa. Makanya Yesus umur 12 tahun dibawa ke bait suci. Habis itu Ben Kames Esreh La Talmud, umur 15 tahun dia menjadi murid, ikut pemuritan, belajar jadi murid. Murid itu talmid ya. Kemudian makanya pemuritan itu kira-kira diajar Talmud namanya, tradisi lisan. Orang usia 15 tahun mau Yahudi di Efesus, mau Yahudi di kotanya Paulus itu di Tarsus, dia harus dikirim kepada guru. Lah rupanya karena tidak semua keluarga Paulus itu dibuang ke Tarsus, masih ada keluarganya di Yerusalem. Rupanya Paulus dikirim kepada Rabi Gamaliel satu. Lalu dia pasti berkontak dengan ponakannya, anak dari kakaknya perempuan itu. Itulah yang menemui ketika Paulus ditangkap. Nanti umur 30 tahun baru dia boleh muncul di depan umum. Makanya ketika Saul menjadi rabi, kemudian dia setuju dengan kematian Stefanus, umurnya pasti sudah di atas 30 tahun. Karena apa? Kalau belum umur 30 tahun menurut kitab bilangan tidak boleh melayani depan umum. Makanya baca kitab bilangan awal-awal itu pasal 4, pasal 5. Kumpulkanlah
anak-anak Israel itu maksudnya, antara yang berumur 30 sampai 50 tahun untuk melayani di kemah suci atau di bait suci. Kenapa? Usia 30 tahun itu usia Ben Selusim Lakoah, usia kekuatan. Makanya dalam Injil Lukas pasal 3, Yesus ketika mengajar di depan umum kira-kira berumur 30 tahun. Lalu ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 56, Abraham melihat hariku dan dia akan melihatnya, dia telah bersuka cita. Apa kata orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun, ya kan? Karena apa dia menyebut umur 50 tahun? Karena usia memberi nasihat. 60 tahun itu tua, 70 tahun usia sempurna, 80 tahun bonus usia. Itu semua dari Alkitab itu. Umur manusia 70, kalau kuat 80. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab suci pada akar sejarahnya, Anda tidak perlu cari-cari kepada orang bule dengan mengatakan Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun tidak terdeteksi dalam Alkitab. Benar nggak? Lalu Anda mikirnya seperti Yesus itu orang bule, Sweet 17 Yesus merayakan di mana? Itu bukan pertanyaan orang yang belajar beneran itu anakronisme, karena Anda mengukur sejarah zaman Yesus dari sejarah zaman modern, tidak akan ketemu. Nah, itulah sebabnya gereja mula-mula itu mewarisi seluruh akar Yahudi ini. Kenapa Yesus muncul di depan umum umur 30 tahun? Kenapa yang disebut nama bapaknya bukan ibunya? Sekalipun silsilah Lukas itu bukan silsilahnya Yusuf, itu silsilahnya Bunda Maria. Tapi kenapa disebut anak Yusuf, anak Eli, kenapa bukan anak Maria, anak Eli? Karena nama perempuan tidak boleh masuk dalam silsilah. Mau tahu buktinya? Israel jumlah saudaranya berapa? 12 yang laki-laki. Ada yang perempuan 1. Namanya Dina. Kenapa nggak disebutkan anak Dina, anak Yakub? Nggak ada kan? Ismail, berapa jumlahnya bangsa Arab anak-anaknya? 12 yang laki-laki. Tapi ada yang perempuan namanya Mahalat yang dikawini Esau. Kenapa nggak disebut anak Mahalat? Nah, itu cara membaca kitab suci dalam konteks akar Yahudinya. Tidak perlu harus jadi orang Yahudi. Nah, apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu untuk mengkonter pandangan-pandangan, misalnya saya sebut mazhab Tubingen. Mazhab ini muncul dari kecurigaan gereja Protestan terhadap Katolik. Itu mula-mula akarannya itu dari situ. Makanya muncul orang yang namanya adalah Ferdinand Baur. Ferdinand Baur itu mengatakan gini, pokoknya segala sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab itu tidak layak dibaca. Termasuk sejarah gereja, kan nggak ada di Alkitab, nggak usah dibaca. Bayangkan sekarang, ini kitab suci itu asalnya dari antara tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 90 setelah Masehi. Kira-kira kalau Anda tidak baca sumber sejarah, siapa nama penyihir yang ganggu Musa itu? 2 orang penyihir, ayo namanya ada nggak dalam Taurat? Tidak ada kan? Kok Paulus menyebut Yanes dan Yambres, dari mana nama itu? Tidak ada keterangan di Perjanjian Lama. Kenapa nama Yanes, nama Yambres? Paulus dapat dari mana? Ini yang paling ekstrim. Kita diajari sekolah minggu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sayangnya saya tidak pernah sekolah minggu, karena saya tidak pernah sekolah minggu karena itu saja. Ya toh. Tapi saya bayangkan berarti anak-anak Kristen sejak kecil sudah diajari Injil pertama ditulis Matius. Terus saya ganggu teman-teman yang sangat tidak suka dengan sejarah ini. Saya tanya gini, Mas, kamu percaya Injil pertama ditulis oleh Matius? Percaya Pak. Mana ayatnya? Mana ayatnya yang menceritakan Injil pertama ditulis Matius?
Mana ayatnya dalam Injil Markus bahwa Injil kedua ditulis Markus? Tidak ada. Pasal 1 sampai 16, pasal 1 sampai 28. Mana Injil ketiga ditulis Lukas? Mana Injil keempat ditulis Yohanes anak Zebedius? Nggak ada keterangannya dalam Alkitab. Ayo sekarang bingung toh? Tapi kalau surat Petrus kan jelas yang nulis, dari Petrus, dari Paulus kepada jemaat di Roma, kan jelas di pasal dan ayatnya ada. Matius, Markus, Lukas, Kisah Rasul nggak ada. Dari mana kita tahu? Kenapa kita percaya? Kan dari judulnya. Siapa yang kasih judul? Berani-beraninya kasih judul. Itu gereja bukan ngawur. Karena gereja mewarisi dari bapak-bapak gereja paling awal. Itu misalnya berasal dari tulisan Papias. Papias lah yang mengatakan Markus menjadi juru bicara Petrus ketika Petrus pergi ke Roma dan kemudian ke Alexandria. Dialah yang menulis Injil menurut pewartaan Petrus. Itu kita dapatnya dari sejarah bapak gereja. Nah sekarang kalau Alkitab kita potong dari Alkitab, langsung Luther, langsung Zwingli, langsung Calvin, dari mana kita dapatnya? Itu bahayanya teologi yang dibangun di atas kebencian terhadap yang lain. Nah clear toh? Ini suara kenabian ini. Saya tidak ada kepentingan apa-apa ini. Saya ngomong sebagai seorang yang menekuni sejarah, tidak ada kaitannya dengan aliran apa. Sudah saya bilang, sudah ku bilang, kan sudah sejak dulu saya tidak suka aliran, saya langsung ke samudra. Akibatnya muncul mazhab Tubingen, dia bikin teori. Ya, saya ini kalau diundang ke wilayah-wilayah yang dicap oleh orang Injili liberal, saya tidak menuduh mereka liberal, tapi saya mengajak berpikir. Oke, sekarang gini Mas, sampean begitu yakinnya toh kalau mazhab Tubingen itu benar? Yakin Pak, ini analisis paling jitu, secara metodologi ini nggak diragukan. Oke, sekarang sebagus apapun metodologimu, kalau bahanmu kurang, yang kamu masak apa? Kamu punya resep masakan yang baik itu metodologi, tapi bahan yang kamu teliti itu tidak ada. Apa yang kamu teliti sekarang? Pulak balik atau tarik ulur ayat-ayat ini saja, tidak lihat konteksnya, nggak akan menghasilkan yang baik. Makanya saya berikan contoh itu. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 sudah mengatakan Paulus surat-suratnya itu gampang disalahpahami dan memutarbalikkannya. Apa kata mazhab Tubingen? Ini menurut kritik bentuknya bukan tulisan Petrus. Jadi ini tulisan yang lain yang di atas namakan Petrus. Mungkin muncul lagi teori yang mengatakan kemungkinan besar Markus itu penulis Injil yang pertama, padahal gereja mula-mula dari zaman Irenaeus yang pertama itu Matius. Saya tidak terlalu mempersoalkan ini, tapi mari kita berpikir kembali. Yang kita ajarkan di teologi, Markus penulis Injil pertama. Yang kita ajarkan di sekolah minggu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak kita balik, Markus dulu baru Matius, nggak gitu kan? Nah ini saya cuma ngajak ini guyonan teologis ya. Kenapa kira-kira Markus dinominasikan? Karena Injilnya paling pendek. Karena yang paling pendek itu dianggap yang paling primitif, itu yang paling original. Ini teori evolusi bro. Ini bukan teori sejarah ini. Teori evolusi itu nganggap bahwa manusia berasal dari yang paling sederhana berkembang yang lebih kompleks. Jadi ini kita terapkan secara tidak langsung pada kritik redaksi terhadap Alkitab. Makanya teori-teori begini perlu diperlengkapi dengan data sejarah. Sekarang manuskrip tentang Matius itu ditemukan sebelum tahun 70 Masehi. Belum masuk dalam kurikulum kita. Mari kita kupas yang seperti ini. Maka saya selalu sampaikan, kita perlu adanya mata kuliah arkeologi Alkitab. Itu perlu. Paling tidak saya bisa memberi kuliah umum 1 semester. Untuk apa? Bahan yang seperti ini. Lalu sejak kapan? Nah, ketika dia dibakar memuja Allah Tritunggal, catatannya ada sekarang.
Tapi waktu itu orang Protestan, itu kan bukunya Katolik, kita tidak butuh itu lagi. Inilah akibat teologi kebencian terhadap yang lain. Kita tidak boleh lagi. Terus saya ditanya, Pak Bambang pilih mana? Udahlah, tak usah nanya saya. Saya tidak ada urusan mau Katolik mau Protestan. Ini sejarah ya sejarah. Buku-buku itu menjembatani, menjawab yang namanya teori-teori modern yang terlepas dari akar. Contoh, ketika Bung Karno dulu pernah berbeda pendapat dengan Hatta, akhirnya pecahlah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Semua sejarah tahu itu. Adakah bukti-bukti bahwa Bung Karno pernah pecah dengan Hatta? Ada. Baca tulisan muridnya Soekarno dan muridnya Hatta. Masing-masing murid membela gurunya. Kan begitu kan? Rosan Abdul Ghani membela Soekarno, muridnya Hatta membela Hatta, berarti Hatta memang pecah dengan Soekarno. Sekarang carilah jejak pertentangan bahwa Petrus pernah beda teologi dengan Paulus. Jangan ngarang-ngarang. Kalau soal beda pendapat di dalam surat Galatia, bahwa Paulus mengkritik Petrus, itu kan karena kritik hanya soal strategi komunikasi, bukan soal ajaran. Jangan ditarik terlalu jauh. Lalu pada abad kemudian para teolog, para polemikus Muslim mengutip, ini Barnabas terseret oleh Paulus, berarti Paulus ini temannya Barnabas melawan Petrus. Ini kita nominasikan, muncullah Injil Barnabas. Ini usulnya dari situ. Satu kesalahan melahirkan anak-anak beranak pinak kesalahan. Maka akar yang menyebabkan kesalahan kita potong dulu. Dengan kita mengampuni. Kita dengan Katolik memang berbeda, tapi perbedaan itu jangan jadi lagi batu sandungan bagi setan-setan yang mau mengaco ajaran para rasul. Kan begitu mestinya. Nah, sekarang saya kasih bukti. Kalau Soekarno pernah konflik dengan Hatta, muridnya Soekarno ada jejak membela gurunya, sekarang saya buktikan. Ignatius dari Antioquia, ini bukan Alkitab. Berkali-kali saya katakan ini bukan Alkitab, ini sejarah. Jadi Ignatius itu hidup, lahir tahun 29 Masehi, meninggal tahun 107 Masehi. Ditemukan 7 dokumen yang ditulis dia langsung sebelum tubuhnya tercapek-capek singa di Roma. Dia berangkat ke Roma, jemaat yang digembalakannya ditinggali surat peneguhan, lalu dia kasih kata-kata yang sangat mengharukan begini. Ini ada di dalam PPT yang saya bagikan. Aku tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat Petrus dan Paulus. Mereka adalah rasul-rasul, aku adalah hamba pelayan. Kini akulah murid pertama mereka. Mereka adalah orang merdeka, aku adalah budak setiap saat. Mereka telah menderita, tapi aku orang yang terbebas dalam Yesus, dan aku akan bebas dalam Dia. Sekarang aku belajar dari belengguku untuk mencapai segala kebahagiaan sebagai martir. Ini beberapa saat sebelum dia mati menulis ini. Artinya dia mengatakan, aku tidak sebanding dengan Petrus dan Paulus. Mana Paulus pernah bertengkar sama Petrus? Ini kesaksian dari muridnya para rasul sendiri. Kedua, Clement dari Roma menulis tahun 95 Masehi. Yohanes masih hidup di Efesus ketika dia menulis. Setahun sebelum kematian Yohanes, menghadapi iri hati dan perselisihan, dalam suratnya dia menulis, Paulus telah memberikan contoh yang ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, tapi Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat sampai mencapai kemenangan yang mulia dan menjadi hadiah bagi ketaatannya. Paulus akhirnya wafat tahun 67 Masehi. Berarti teks ini ditulis untuk memperingati kemartiran Paulus. Teladanilah Paulus. Ini yang ngomong muridnya Petrus.
Lalu di mana ada jejak pertentangan Petrus sama Paulus? Satu bukti lagi, Polikarpus dari Smyrna yang tadi dihukum mati oleh prokurator Roma karena tidak mau menyangkal Yesus tadi. Dia menulis, namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian seperti yang dinyatakan dalam permulaan suratnya. Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja, tapi satu-satunya yang waktu itu mengenal Allah ketika kami sendiri belum mengenalnya. Jadi clear, bukti-bukti sejarah ini menunjukkan bahwa tidak ada jejak pertentangan Petrus dan Paulus. Lalu kita tidak ada urusannya dengan mazhab Tübingen yang sekarang dilanjutkan oleh polemikus muslim untuk menyerang kekristenan, bahwa kekristenan itu agama Paulus. Terakhir yang dia contohkan, apa yang dibuktikan Paulus berbeda dengan Yesus? Dia pertentangkan Efesus pasal 2 ayat 15 dengan sabda Yesus dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Paulus mengatakan Yesus membatalkan Taurat. Lalu dia kasih contoh, mana ayat yang dibatalkan Paulus? Paulus melarang sunat. Itu yang paling terkenal kan? Di mana Paulus melarang sunat? Di surat Galatia. Titus dilarang sunat. Pertanyaannya, Titus itu orang apa? Orang Yunani. Ganti kita bertanya, sejak kapan orang Yunani wajib sunat dalam Taurat? Tunjukkan satu ayat saja di mana orang asing harus sunat. Kalau orang asing sunat, dia harus melakukan seluruh hukum Taurat karena dia sudah proselyt Yahudi, dan itu yang dikatakan Paulus. Lalu salahnya dia di mana? Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3 menyunatkan Timotius karena mama Timotius orang Yahudi. Mana yang dilanggar Paulus? Ngarang lagi, Paulus boleh makan babi. Sejak dulu tidak ada larangan babi bagi non Yahudi. Yesus sembahyang dengan bersujud. Sampai hari ini gereja ortodoks sembahyang dengan bersujud. Tapi soal sembahyang itu kebebasan ekspresi, bukan syariah. Kita runut satu-satu keberatan para penghujat itu dengan kita menunjukkan bukti-bukti, bukan hanya dari Alkitab yang kita yakini benar, tapi dari Alkitab yang kita buktikan benar berdasarkan catatan-catatan sejarah sejaman. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Tuhan memberkati. Saudara, apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursina tadi cukup jelas ya tentang latar belakang Paulus, tentang Yudaisme itu, dan tidak bisa terbantahkan oleh apapun. Meskipun orang mencoba membantahnya karena rasa dengki, rasa iri, dan rasa benci, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran yang tidak bisa dikalahkan. Meskipun kebenaran itu bisa dizalimin, tapi sewaktu-waktu dia akan tampil menjadi seorang pemenang. Nah saudara, perlu juga kita pahami sebagai orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen harus benar-benar memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Memahami kebenaran dengan benar, dengan baik, supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh informasi-informasi liar. Apalagi orang-orang yang mencoba mengutip Alkitab tanpa pemahaman yang benar, tanpa pengetahuan yang benar. Nah, kalau kita nggak punya fondasi, maka kita mudahlah tergoncang, kita mudah terbawa arus. Ya, karena apa? Karena kurang pemahaman. Nah, Alkitab berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, kurangnya memahami tujuan hidup mereka ketika hidup dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama memperdalam iman kita, memperdalam pengetahuan agar kita tetap stabil, tetap kuat dalam setiap kondisi yang kita hadapi di waktu-waktu yang akan datang. Demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.